Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko di dalam channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, setelah merayakan Jumat Agung, tentu kita bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih yang menikam lambung Yesus? Mungkin dari banyak kita belum banyak yang tahu. Untuk tradisi Gereja Katolik, Santo Longinus adalah prajurit Romawi yang menikam lambung Yesus dengan tombak saat Yesus wafat di Bukit Golgota. Nama lengkapnya adalah Gaius Cassius Longinus. Dia adalah seorang perwira militer dan orang kepercayaan Pontius Pilatus, wali negeri Yudea pada zaman Yesus. Pilatus mempercayakan kepadanya tugas mengawasi segala sesuatu yang terjadi dan melaporkan kepadanya. Longinus, seorang perwira militer Romawi sejati. Ia setia pada atasan, dapat dipercaya, siap sedia melakukan tugasnya. Namun, matanya yang juling membuat ia sering dijadikan bahan olok-olokan oleh rekan-rekannya. Longinus mungkin adalah komandan dari para prajurit yang melaksanakan penyaliban Yesus. Kitab suci menulis, maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan juga air. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes 19 ayat 32 sampai dengan 34. Tradisi juga menambahkan bahwa darah dan air dari tubuh Yesus muncrat membasahi wajah dan sekujur tubuh Longinus. Matanya yang juling tersiram darah Yesus yang seketika itu secara ajaib menjadi sembuh. Longinus lalu meloncat dari kuda, dengan gemetar ia jatuh berlutut memukuli dadanya dan menyatakan rasa penyesalannya ketika beberapa saat kemudian gempa bumi mengguncang Bukit Golgota. Longinus dengan penuh keyakinan bersaksi, sungguh ia ini adalah anak Allah, seperti yang ditulis di dalam Matius 27 ayat 54. Setelah peristiwa ini, Longinus bertobat. Perwira Romawi ini bersama dengan dua orang prajurit lain yang juga terlibat dalam proses penyaliban, meninggalkan ketentaraan dan bergabung dengan para rasul. Mereka dibaptis setelah Pentakosta dan menjadi saksi Kristus yang sangat terpercaya. Para rasul kemudian menabiskan Longinus menjadi seorang diakon dan ikut melayani dalam pewartaan iman. Ada beberapa tradisi yang berbeda tentang perjalanan Longinus selanjutnya. Sebuah versi mengatakan bahwa Longinus mengikuti petunjuk para rasul dan pergi menyebarkan Injil sampai ke Kapadokia, yaitu Asia Kecil, sekarang yang disebut dengan Turki. Di sini ia menjadi termasyhur karena khotbah-khotbahnya. Ia mempertobatkan banyak orang menjadi Kristen. Karena imannya, ia kemudian ditangkap, dipaksa murtad dengan cara mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi Romawi. Ketika Longinus menolak memberikan persembahan, gubernur Romawi memerintahkan agar gigi Longinus dirontokkan dan lidahnya dipotong. Tetapi secara ajaib, ia masih dapat terus berbicara membela iman dan bahkan merobohkan patung dewa-dewi tersebut. Karena itu, Longinus lalu dipenggal kepalanya. Keberanian dan ketulusan yang ditunjukkan oleh Longinus membuat sang gubernur pun akhirnya bertobat dan dibaptis menjadi Kristen.
Ada tradisi lain yang mengatakan bahwa Longinus dan kedua temannya itu kembali ke tanah asal mereka di Italia. Di sana mereka giat mewartakan nama Kristus dan menyampaikan sebagai seorang saksi mata kisah sengsara kebangkitan Kristus. Ia mempertobatkan banyak orang hingga membuat komunitas Yahudi di sana sangat geram. Atas hasutan orang-orang Yahudi, Longinus dan kedua sahabatnya ditangkap lalu dipenggal kepalanya di kota Mantua. Tombak Santo Longinus yang digunakan untuk menikam tubuh Yesus juga merupakan legenda yang menarik untuk disimak. Beberapa versi legenda tombak ini sangat berbeda satu dengan yang lain dan susah untuk ditelusuri kebenaran sejarahnya. Kisah-kisah yang berkembang tentang tombak Santo Longinus kadar historinya sangat lemah. Karena itu, hendaklah kita menerimanya sebagai mitos belaka. Legenda yang mengisahkan bahwa tombak yang telah disiram darah juru selamat kita tersebut menjadi rebutan bagi raja-raja Kristen dari masa ke masa karena dipercaya siapapun yang memiliki tombak ini akan menjadi seorang yang tidak terkalahkan. Mitos tentang para pemilik tombak ini berkembang simpang siur, mulai dari Kaisar Romawi Kristen pertama, Konstantinus, Kaisar Romawi Suci pertama, Charlemagne, Frederick Barbarossa, Napoleon, bahkan Hitler dan Jenderal Patton dari USA di tahun 1921. Kisahkan Raja Hendrik I bersedia menukar sebagian besar dari tanah kerajaannya hanya untuk mendapatkan tombak suci ini. Jerman berkembang cerita bahwa Raja Charlemagne bisa memenangkan peperangan sampai 47 kali karena ia memegang tombak suci ini. Ia terbunuh saat berperang karena lupa membawa tombak suci ini bersamanya. Kaisar Frederick Barbarossa juga dikatakan dapat sukses dalam berbagai kampanye militernya dan memenangkan banyak peperangan karena memiliki tombak suci ini. Saat ini, terdapat 4 relikiu tombak yang sama-sama diklaim sebagai tombak Santo Longinus, yaitu yang berada di Roma, di Vatikan, di Australia, Vienna, di Armenia, kemudian Antioquia. Asal-usul dan keaslian relikiu-relikiu tersebut sudah tidak bisa ditelusuri lagi. Relikiu tombak Santo Longinus versi Roma kini disimpan di Basilika Santo Petrus, tepat di bawah patung Santo Longinus. Namun sampai hari ini Vatikan tidak pernah mengeluarkan klaim resmi bahwa keaslian dari relikiu tersebut. Demikian saudaraku, untuk kita ketahui bersama bahwa siapa yang menikam lambung Yesus pada saat Yesus disalibkan. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda dan juga memberkati Anda. Saudaraku, Anda bisa bagikan video ini kepada banyak orang, Anda bisa subscribe, like, dan juga share agar menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.